Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Baik ya? Baik semua. Oke, hari ini kita akan apa ya istilahnya? Sosialisasi mungkin ya. Terkait dengan PKM. Ini PKM, sudah pernah dengar nggak sih sebelumnya PKM itu apa? Sudah, kapan tadi gitu ya? Sudah pernah dengar PKM? Belum? Atau ada yang sudah pernah ikut PKM? Boleh menceritakan pengalamannya mungkin? Oh, saya kira mau menceritakan pengalamannya. Tadi ada yang bimbingannya Bu Fitria nggih? Di mana ini tersangkanya? Oh itu. Ayo, saya juga pengen tahu ceritanya gimana ikut PKM, kesan-kesannya gimana? Coba. Sebelum saya masuk materi ya, masih disiapkan. Perkenalan dulu, kita beri aplaus teman-teman. Di depan sama saya, di depan. Ayo di depan sama saya. Nah, saya bawanya hitam, atasnya hitam. Ya matching lah. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lailatul Makfiroh dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Oke. Gimana Pak pengalamannya ikut PKM seperti apa? Mungkin intermezzo saja biar teman-teman ini tahu PKM itu seperti apa. Ini kan produk asli Unida ini. Oh, oke. Terima kasih. Silakan. Kesannya seru. Seru? Seru? Ya seru memang ya. Tapi agak stres di sedikit ya. Karena PKM itu kan panjang gitu. Tapi gimana bisa kepikiran ikut PKM itu seperti apa dulu? Kalau kepikiran sebenarnya tidak ada ya. Oh tidak ada ya? Cicir sekali ya. Karena disuruh ikut sama Bu dosen PA tercinta. Disuruh ikut, tapi alhamdulillah gitu ya bisa sampai dapat PKM Award kalau nggak salah ya. Iya. Tapi seneng kan kalau dapat PKM Award? Alhamdulillah senang sekali meskipun Senang. tidak menyangka bakalan dapat. Ya sangat template sekali ya meskipun tidak menyangka bakalan dapat. Saya sangat bahagia gitu ya. Kas mahasiswa semester 5 yang tertekan skripsi dia. Harus mikir nanti schedule skripsi saya apa gitu. Oke, terima kasih, kita beri aplaus, silakan Mbak balik ke tempat duduknya. Tapi gini teman-teman, tadi kan bilang ya nggak nyangka saya bisa lolos PIMNAS, tapi itu alasan klasik ya. Tapi semua orang pasti gitu. Teman-teman tahu nggak kenapa saya dulu ikut PKM, alasannya apa? Nah, itu terlalu mulia Bu. Jujur saja itu terlalu mulia bagi saya Bu. Jadi gini, saya ini kan orang desa ya, saya orang Tumpang Pulung Dawa. Motivasi saya ikut PKM waktu itu apa coba? Karena saya orang desa. Saya itu diiming-iming teman saya, sebenarnya mengenalkan PKM itu teman saya. Hei Van, ayo ikut PKM, bisa naik pesawat. Saya kan nggak pernah naik pesawat dulu. Jadi saya kepingin ikut PKM, biar saya bisa naik pesawat, cuma sederhana itu. Dan alhamdulillah ya mungkin 4 tahun setelahnya baru naik pesawat gitu. Tapi itulah cerita uniknya. Nah, ini ya, saya sangat senang sekali bisa berbagi terkait dengan PKM di Universitas Wisnuwardana. Ini kita akan membahas menggali ide PKM dan motivasi mengikuti PKM. Ya Allah, ini kan kita masih seumuran jadi saya panggil teman-teman aja ya. Saya masih Gen Z teman-teman. Gen Z semua kan ini? Iya kan? Saya juga Gen Z tuh. Jadi saya juga bisa insecure. Biasa di sini juga insecure gitu ya. Oke teman-teman. Nah itu adalah foto mahasiswa bimbingan saya. Jadi kalau di UM itu ada PKM Center namanya. Dia menang emas, dapat emas di skim gagasan futuristik konstruktif. Idenya teknik, saya orang PPKN, bayangkan. Dan ide saya waktu ikut PIMNAS juga terkait dengan teknik. Jadi saya membangun, tapi menghayal ya.
membangun kota yang bisa mengolah sampah secara secara otomatis melalui konvensi sampah menjadi energi listrik. Jadi sampah ini kalau rumah ya dibuang ada kayak cerobong gitu, sampah itu tersalurkan di dalam bawah tanah dan dari situ diolah menjadi energi listrik. Listriknya balik lagi ke kota. Nah itu. Dan saya orang PPKN. Pusing? Iya pusing. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, bisa next mas. PPKN. PKM. Saya kira saya mau ngajar hari ini. Enggak. Ini terkait dengan pengelolaan PKM. Nah, apa itu PKM? Next. Panjang sekali, tapi intinya adalah PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Titik tekan PKM adalah di tingkat kreativitas atau inovasi, keterbaruan. Berdasarkan apa? Berdasarkan keilmuan. Jadi teman-teman ini jurusannya apa? Di sini ada jurusannya dari apa coba? Psikologi. Ini juara, langganan juara sebenarnya psikologi kalau di UM. Terus ada yang dari pendidikan. Ada dari hukum? Yang dihukum mungkin ada ya. Ada dari hukum. Terus apa lagi? Matematika? PPKN nggak ada? PPKN halo. Nah itu. PPKN ya. Iya, itu juga salah satu trigger saya ikut PKM. Katanya anak PPKN ini tidak bisa sampai berprestasi gitu ya. Waktu saya dulu kuliah, ternyata bisa. Nah, kreativitas berdasarkan keilmuan. Artinya produk-produk PKM itu harus ada landasan keilmuannya, entah itu K dan lain sebagainya. Coba next ya. Nah, kenapa kita ikut PKM? Wah, ini ada yang tidur. Langsung saja kita tanya, kenapa kita ikut PKM gitu ya. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Kenapa kok mau ikut PKM kira-kira? Selain dipaksa tadi ya. Silakan, perkenalkan dirinya dulu. Ya, ya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Francisca dari Prodi Psikologi semester 3. Alasan saya mengapa ikut PKM selain karena memang adanya kewajiban. Alasan lainnya juga karena untuk mengembangkan potensi diri dan juga koordinasi dengan sesama. Terima kasih. Thank you. Ya banyak alasannya. Saya rasa mahasiswa Unida ini sangat semangat gitu ya. Jadi alasan ikut PKM itu bisa bermacam-macam. Kayak saya tadi cuma pengen naik pesawat. Tetapi gitu ya, kita kan sebagai mahasiswa itu eksistensi kita itu dari keilmuan. Kita berkarya menunjukkan keunggulan dari ilmu kita itu. Coba next. PKM Explora. Ya ini coba kita gali ide PKM ya. Teman-teman sambil formnya diisi ya, karena saya mau menganalisis setiap judulnya nanti. Siapa tahu gitu kan dapat jodoh. Next. Nah ini, PKM itu ada 10 skim. Ada skim pendanaan dari PKM RE sampai VGK, itu base-nya adalah pendanaan. Jadi teman-teman dapat dana atau hibah untuk melaksanakan kegiatan PKM tersebut. Turun rentangnya bisa sampai 4 bulan gitu ya. Nah nanti itu prosesnya adalah proses di pendanaan sampai PKP 2. Nah PKP 2 itu apa? Itu istilahnya adalah monef. Ya, sampai nanti ke arah BIMNAS. Yang kedua adalah skema insentif. Ada PKM gagasan futuristik tertulis dan karya ilmiah. Nah karya ilmiah ini jangan disalahartikan ya, karya ilmiah ini adalah karya yang sudah pernah kalau teman-teman misalnya sudah pernah ikut MBKM, kalian nulis artikel, ajukan pendanaan gitu ya. Siapa tahu dapat dana untuk publikasi artikelnya. Kalau nggak salah sekarang 2,5 ya. 2,5 kalau nggak salah dananya. Ya itu 1 sampai 2 juta ternyata. Kalau ya, coba next. Nah, bagaimana kita bisa mensistensis cara mencari ide? Saya selalu berangkat dengan permasalahan. Kira-kira permasalahan di sekitar kita apa? Kalau masalah keguruan misalnya, karena saya dari fakultas FKIP, kalau masalah keguruan itu biasanya identik dengan apa? Masalah pembelajaran identik dengan apa?
Kenapa? Peserta didik. Peserta didik misalnya. Terkait dengan apa? Misal hasil belajar atau macam-macam gitu ya. Nah, itu kan bisa ditarik. Nanti coba di next ya. Nah, ini juga trik yang kedua. Nanti itu saya jeda dulu karena nanti di slide berikutnya akan saya bahas terkait dengan eksplorasi ide. Kalau teman-teman sumpek atau bumpet mencari ide PKM, saya sangat merekomendasikan untuk membaca SK Pemenang PIMNAS. Atau SK Pemenang PIMNAS itu terbuka secara umum. Mulai dari tahun 2024 kemarin sampai 2020 ada. Teman-teman tinggal baca saja judul-judulnya, ternyata judul PKM ini seperti ini sebenarnya. Nah itu ya, nanti next Mas. Nah ini, kalau teman-teman dapat problem, usahakan problem itu dikomunikasikan. Kalau saya pakai teknik SOR, Strength, Opportunity, Aspiration, dan Result. Jadi ketika sama teman-teman ada problem, kira-kira kalian mau menyelesaikan problem itu seperti apa? Contoh problem. Ini mungkin bidang yang teknik ya, coba saya analisis. Misal, ada problem ketika tim SAR melakukan evakuasi bencana alam gunung meletus, gempa bumi deh. Itu kesusahan untuk mencari korban yang ada di rentuan-rentuan. Itu kan problem. Ya kan? Kalau gempa bumi sekota sangat besar gitu ya. Cara mencari korban di dalamnya untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan nyawa misalnya itu gimana? Kan kalau tim SAR saja bongkari si jiji kan kesel pasti. Maka teman-teman, saya punya ide, saya ingin membuat drone yang bisa mencari ini korban-korban ini. Dari apa? Misal sensor suara, sensor gerak, sensor panas. Tapi saya nggak bisa membuatnya secara utuh, nggak apa-apa. Teman-teman bisa membuat prototipenya, terus dibuat skema SIM KKM-KC. Nah itu problem. Kalau problem masyarakat misalnya, ada kelompok pemuda, ini salah satu contoh, bukan pemuda, salah satu contoh ide pemenang PKM tahun sebelumnya, dia itu idenya sangat sederhana. Tahu nggak apa yang dilakukan? Teman-teman tahu lapas tidak? Lapas, lembaga pemasyarakatan. Ya, lapas. Kira-kira lapas itu kan isinya narapidana, ya kan? Narapidana kan tindakannya mereka kriminal dan lain sebagainya. Apa problem terberat dari narapidana ketika dia keluar dari lingkungan masyarakat? Ya, pemandangan orang. Terus apa lagi? Nah, pekerjaan. Ya, pekerjaan. Nah, ada salah satu tim, kalau nggak salah UGM ya, atau mana namanya? Saya lupa, apa ini yang baru juara umum kemarin siapa? Amin, Unida. Ya, Unhas, misal Hasanuddin. Itu dia istilahnya adalah melatih narapidana untuk membuat produk kerajinan sederhana. Biar mereka itu memiliki kepercayaan diri, siap ketika keluar ke masyarakat, saya bisa berkarya. Dan itu emas. Dapat medali emas sesederhana itu. Itu masuk PKM PM. Jadi nggak usah muluk-muluk juga ide PKM, yang penting jelas. Gitu ya. Nah, coba kita eksplorasi. Coba teman-teman sambil ditulis kira-kira ide saya apa gitu ya. Atau surat cinta misal. Next. Ini klasik. Nah, di dalam buku panduan teman-teman sudah download belum? Buku panduan PKM tahun 2024. Minimal download itu dulu. Biar teman-teman tahu karakteristik setiap PKM itu apa. Kebanyakan yang tidak lolos PKM pendanaan hampir 80-90%-nya karena apa? Ya administrasi, salah format. Misal masih pakai cover padahal nggak perlu. Itu pasti tidak lolos. Ya, pasti tidak lolos. Masih harus ada lembar pengesahan, padahal tidak perlu. Lembar pengesahan itu di sistem. Nah itu banyak. Bahkan kampus sebesar MUB juga masih melakukan hal yang sama itu ya. Entah gimana mahasiswanya, entah tidak memperhatikan atau gimana, tapi ya kenyataannya ada gitu ya. Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan PKM kalau di buku panduan itu kan satu, membuat mahasiswa Indonesia yang kreatif
bla bla bla. Akhirnya itu yang bagus. Dan tahu serta taat aturan. Itu tujuannya. Makanya buku panduan itu harus dibaca. Harus teman-teman baca biar tahu nanti seperti apa. Kan ada buku panduan umum dan ada buku panduan dari setiap skema. Nah itu yang teman-teman harus baca dulu. Coba Mas. Oh Mbak sekarang. Nah kalau sudah punya ide, sudah punya ini ya sudah rek nulis so. Walaupun tulisan kalian misalnya jelek atau gilani, tulisan saya juga seperti itu awalnya. Serius, saya kalau baca tulisan PKM saya yang saat ini, mungkin saya ketawa sendiri gitu ya. Kok bisa saya dulu nulis seperti itu gitu ya. Rujukan masa kompas.com gitu ya. Bahkan kita kalau ke mahasiswa seolah-olah suci banget gitu ya. Ini salah, harusnya pakai jurnal. Saya dulu berkarya juga kompas.com rujukannya. Ya, itu nggak apa-apa, belajar saja nulis, jangan takut gitu loh teman-teman. Ya walaupun nanti seperti apa, tapi nggak apa-apa. Nah sekarang coba kita, ini masih panjang nggak ya slide ini? Saya mau ke karakteristik Unida. Ah ya ini, cari dosen pembimbing dan mentor. Mentor itu di sini apa ada PKM Center nggih Bapak Ibu? Belum ya? Oh, oke. Tim mahasiswa, mentor mahasiswa maksudnya? Oh baru tahun ini nggih. Oh nggih, nah, itu perlu juga. Karena ya itu kalau di slide saya kan kalau dosen itu pasti teoritik ya. Kalau tim itu bumbu-bumbu gitu ya, bumbu-bumbu entah gelut antara tim gitu ya, atau yang satunya semangat yang satunya tidur gitu ya. Cara mengatasi itu kan perlu ya. Karena kita bekerjanya sebagai tim. Kalau kita bekerja sebagai tim kan yang satunya kan ya macam-macam ya, namanya manusia ya. Yang diinginkan apa gitu. Yang penting tim kalian itu harus yang satu ide. Kalau tujuannya mau juara ya satu gitu ya. Kalau tujuannya enggak ya enggak gitu. Kan jelas dari awal gitu ya. Jangan sampai kalau iya enggak itu yang susah itu ya. Kalau listrik aliran listrik kayak iya enggak konslet kan akhirnya konslet ya akhirnya. Tapi kalau pedot ya pedot, tinggal masang gitu ya. Kalau lancar ya lancar gitu. Kok bahasa saya tidak ini ya, ya sudahlah. Lanjut. Nah ini saya ingin ke sini. Inilah kita akan coba mengeksplorasi ide-ide PKM di Universitas Wisnuwardana. Di slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ada keuntungan Unida berdasarkan klaster. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, klaster Unida masuk tingkat berapa nggih untuk PKM? 5 nggih. Berarti 60 PKMAI 5, GFT 5. Nah, teman-teman, tahu nggak kalian bahwa kita diuntungkan dengan klaster 5. Kenapa? Karena nilai kita untuk lolos ke pendanaan itu lebih, iya, cengnya kita lebih besar. Ceng kita lebih besar. Dan kita hanya melawan klaster yang sama, kita nggak melawar UGM kok. Kita hanya bertanding ke klaster yang sama-sama di klaster 5 untuk lolos pendanaan. Di highlight ya, untuk lolos pendanaan. Artinya, kalau UGM untuk lolos tahap proposal, minimal butuh misalnya poin 500. Kita 400 bisa. Kalau kita tujuannya adalah untuk lolos pendanaan. Tetapi kan kita pengen ke PIMNAS, pengen juara, pengen naik pesawat. Apalagi tahun ini di Unhas. Siapa yang mau ke Unhas gitu ya? Saya juga mau. Pasti Bapak Ibu juga mau ya ke Unhas gitu ya. Lumayan kan kalau kita bisa ya gratis kan ya kalau ke sana di Unhas, di Bayi Kampus ya. Ya mimpi-mimpi mahasiswa lah sama seperti saya dulu itu ya. Nah, coba. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di slide saya ada yang nomor 4. Pada proses pembuatan proposal itu merupakan tahap krisis. Kenapa saya bilang tahap krisis? Teman-teman tahu nggak yang menang PKM itu karena apa? Apa coba kira-kira? Yang menang PKM? Saya ingin cari korban. Silakan.
Iya, Pak. Oh, mana sih? Saya jawab juga. Oh, Iya. mbaknya. Iya. Perkenalan dulu ini, Pak. Oh iya, perkenalkan nama saya Joanna Marta dari Prodi Psikologi semester 3. Kalau menurut saya proses penyusunan proposal ini sangat berpengaruh untuk terjadinya keberhasilan atau kemenangan dari sebuah PKM tersebut. Yang kira-kira tahu gitu, apa sih tim apa yang dicari oleh reviewer PIMNAS yang dia akan jadi juara gitu ya? Coba dari grup sini kan sini sudah. Saya mau laki-laki karena saya laki-laki. Coba cari pemimpin gitu dari laki-laki. Ini Mas. Coba kira-kira apa? Ini enggak apa-apa. Ayo. Ayo, kenapa? Kira-kira. Tuh, malu gitu ya. Malu mahasiswa kok malu. Aduh. Ya Allah. Tuh, saya suka jalan-jalan, makanya saya liwariwi gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat judul-judul PIMNAS itu kan keren-keren ya. Keren-keren semua. Terus gimana caranya juri menentukan siapa yang jadi pemenang? Satu cuma, yang minim melakukan kesalahan. Baik kesalahan administratif, kesalahan teori, dan kesalahan implementasi. Makanya proposal ini penting. Banyak ya. Tim-tim PKM yang sangat potensial, tetapi ketika mereka masuk PIMNAS nilainya tidak bisa maksimal. Karena di tahap proposal sudah kalah. Dari segi nilainya kalah. Padahal kalau kita mau syaratnya masuk PIMNAS itu nilainya kan banyak. Ada proposal, ada PKP2, ada luaran dan sebagainya. Itu kita harus maksimalkan semua. Nah, ini contoh, tahun lalu saya membina salah satu tim PKM di Universitas Muhammadiyah Bune. Dia masuk skim PKM PM, dua tim, teman-teman, dua tim. Dua-duanya dapat juara. Yang satunya favorit presentasi, yang satunya emas poster. Idenya sangat sederhana. Jadi di daerah sana gitu ya, ada limbah gergaji dan limbah sekam padi. Itu diolah menjadi yang satunya biobriket kalau nggak salah, yang satunya menjadi apa gitu. Oh ini asap untuk pestisida serangga. Entah gimana caranya gitu ya. Saya kan bimbingannya online gitu. Wah itu awal itu kacau banget gitu ya. Teori-teorinya kacau, landasannya kacau, alasannya kenapa diambil mitra pun itu sangat kacau sekali gitu ya. Diperbaiki ketika pendanaan berhasil ya. Tapi ketika lolos PIMNAS ya tidak bisa mencapai nilai maksimal gitu karena di awal sudah ada keraguan mungkin ya bagi reviewer. Nah ini tentu yang sangat sederhana sekali gitu ya. Termasuk saya juga mengkritiki tim saya sendiri. Kenapa kok saya nggak juara PKM GFT pada saat itu? Karena saya salah keilmuan. Jadi saya menjelaskan ide saya itu sangat luar biasa. Saya bahkan sangat belajar teknik ke dosen-dosen teknik di UM gitu ya. Tetapi tahu nggak? Apa yang membuat saya salah itu pertanyaannya sangat luar biasa dari Prof. Sundani waktu itu cuma pertanyaannya simpel. Mas, sampah kaca itu termasuk sampah organik apa anorganik? Saya bahas anorganik, dibantah sama beliau. Kaca itu organik kalau dari nyawanya gitu. Ya sudah, saya nggak ngerti apa-apa kalau itu gitu ya. Sederhana itu teman-teman. Ya, jadi river itu apa ya? Karena ide PKM itu sebenarnya bagus-bagus semua gitu ya. Nggak mungkin kalau dibandingkan apple to apple itu pasti ada keunikan sendiri-sendiri, ciri khas PKM itu ada. Tapi tadi kesalahan, semakin sedikit melakukan kesalahan, semakin kita bisa chance kita menang. Nah itu akhirnya saya membina PKM GFT 2 tahun, ya dapat emas 2 kali gitu ya. Di FIS juga di fakultas saya kemarin produknya sederhana, dia cuma buat jasa, karena dia anak geografi ya, jasa untuk pemetaan sumber daya di perdesaan. Itu dibuat jadi jasa. Sudah dapat perunggu. Nah, itu luar biasa. Nah, next coba.
Tiba-tiba besar ya. Ini menyindir saya atau gimana? Iya, nggak apa-apa, ini bagus. Mas Steven kemana? Puas? Present. Nah ini kita coba pahami skim karakteristik dari masing-masing skim PKM. Nah ini Mas Steven sudah datang. Halo Mas Steven. Nah di Unida jurusan eksakta ada ya? Jurusan apa Bu? Teknik. Iya sama pertanian. Wah itu kemarin saya buat konspirasi produk-produk pertanian. Nanti mungkin bisa dieksplorasi. Teman-teman ditulis ya. Saya sudah nggak sabar melihat judul teman-teman. Nah setiap skim PKM ini tipe ya memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau RE, nah ini ungkap fakta baru berpotensi pecahkan masalah bidang eksak. Kalau RSA bidang sosial humaniora. Contohnya ini kalau SH tim UM tahun lalu dia juara juga. Dia membahas terkait dengan fenomena apa ini remaja, ini psikologis dan BK ya, remaja disorientasi seksual di kota pelajar. Itu luar biasa, dianalisis kenapa mereka bisa seperti itu ya, dan itu menang juga. Nah itu kan sekarang kan lagi tren masalah itu, dan di lingkungan kota pelajar kayak Malang ini ternyata kan banyak. Terus ada PKMK. Nah ini PKMK ini teman-teman biasanya PK itu pokok jualan, enggak, tapi PKMK itu adalah kita membuat produk yang dijual yang tidak bisa dituri oleh khalayak umum. Oleh karena itu kenapa produk makanan jarang sekali lolos pendanaan, karena masyarakat biasa bisa meniru gitu ya. Tapi kalau misalnya makanan untuk, tapi jarang juga sih sekarang, untuk misalnya dia bikin biskuit untuk terapi anak misalnya, anak apa namanya autis, nah itu masih bisa. Entah dikasih apa gitu ya, nah itu bisa. Terus PM penerapan iptex, ya kayak tadi, sederhana, cuma ada Karang Taruna disuruh bukan disuruh sih, diberikan keterampilan untuk mengolah lembah gergaji gitu ya. Terus dari lembah gergaji itu jadi beberapa produk dijual, sudah cuma itu. Ada yang kayak tadi Kak Lapas tadi ya. Nah ini PM, PI, KI, KC. Ini sebenarnya mereka akan sangat-sangat sejenis. PM dan PI sama-sama penerapan iptek. Tetapi kalau PM itu untuk mitra yang non produktif. Mitra non produktif itu siapa? Ya Karang Taruna. Ya misalnya kelompok ibu-ibu pengajian atau lapas tadi atau yayasan tertentu misal, itu bisa. Tapi kalau PI itu mitranya harus mitra industri. Industrinya bukan yang pabrik besar gitu ya. Jadi misalnya ada bengkel di depan rumah kalian, atau ini sebenarnya kemarin bagus idenya, tetapi apa ya, cara penyampaiannya kurang baik sehingga akhirnya kalah. Jadi dia itu membuat alat apa itu namanya, pelamir, untuk melamiri lapisan triplek itu loh. Nah itu cepat. Awalnya kalau tukang biasa mengerjakan 3 hari dengan satu triplek ya, dengan alat itu 1 hari bisa 2 triplek. Nah itu PI. PI itu masalah produktivitas atau menekan biaya efisiensi atau meningkatkan profit, itu PI. Kalau PM tidak harus profit, tapi harus ada perubahan di masyarakat mitra kita gitu ya. Ada hasil dan ada dampaknya. Kalau hasil itu ya misalnya mereka bisa buat apa. Kalau dampak setelah ada kegiatan ini gitu ya, kegiatan PKM teman-teman, nah, apa yang dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya apa, itu dampak. Nah kalau KI, kalau teman-teman misalnya punya produk sudah jadi, produk iptek, males diimplementasikan kemana-mana, ikutkan skim PKM KI. Nah KI dan KC itu juga sejenis. Kalau KC itu kan base-nya on prototype. Misal teman-teman ingin buat drone, ya buat drone untuk mengangkat barang,
Kalau mengangkat barangnya cuma 5 kilo dan itu bisa jadi, ikutkan PKM KI. Tapi kalau kalian ingin buat prototipe, misalnya untuk distribusi barang di masa depan, itu namanya KC. Perbandingannya 1:10, 1:20 itu KC. Kalau KI 1:1. Teknologinya sudah jadi, produknya siap diimplementasikan. Kalau KC, teknologi teoritisnya sudah ada, tapi belum siap diimplementasikan karena masih berupa prototip. Nah ini skim KI, KC, PI itu andalannya anak teknik. Di Unja ada teknik. Ah itu teman-teman bisa menggali di skim itu. Kalau PM ya anak-anak sosial humaniora, anak-anak pendidikan, anak-anak psikologi dan lain sebagainya. Itu RSH gitu. Pak next, Mas. Nah ini kalau 2 bidang ada GFT, dia ini pendana insentif. Kalau GFT ini masih ke Pimnas ya. Kalau AI enggak, tadi sudah saya sampaikan di depan. Coba lanjut Mas. Mas Steven. Nah ini adalah matriks untuk menentukan selain tadi ya. Bagaimana sih ide atau judul-judul yang akan berpotensi menjadi juara PKM. Ada 4. Ya, 4, 3, 2, 1. Kalau secara ini ya, ada kegawatan atau kemendesakan, ada pementik atau penerima manfaat. Kalau nomor 4, jadi nggak ada urgensi dan tidak ada penerima manfaatnya itu sedikit. Jadi dia pasti nggak akan lolos tahap pendanaan. Tapi kalau masih ada ya urgensinya misalnya masih rendah, tapi pemetik manfaatnya masih banyak, itu peluang lolos pendanaan masih ada. Nah, kedua itu peluang untuk potensi lolos Pimnas. Penerima manfaatnya ya sedikit, urgensinya banyak, gitu ya, tinggi. Itu Pimnas biasanya. Tetapi kalau urgensinya tinggi, urgensi ide tadi lo ya, dan juga penerima manfaatnya tinggi, nah itu pasti juara Pimnas. Itu pasti juara Pimnas. Ya kayak tadi, lapas itu kan tinggi. Ya enggak, urgensinya tinggi dan penerima manfaatnya banyak. Karena jangan bilang, oh ini kan cuma buat kerajinan tangan gini-gini. Coba kalau misalnya program itu berhasil dan ada 5 lapas yang menerapkan, kira-kira besar nggak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat? Besar. Jangan kira PKM itu, waduh iptek itu gimana ya? Apa saya mau membuat IKN baru di bawah tanah misalnya? Enggak. Ya. Tapi ide-ide sederhana itu bisa kita ya bisa kita lakukan gitu ya. Misal yang bagus, misalnya kalau nggak salah di Lawang itu ada kampung ODGJ. Kalau ada yang dari Lawang nggak? Ya teman-teman tahu, pernah dengar itu nggak? Jadi satu kampung itu mohon maaf penderita atau penyintas gitu kalau psikologi bahasanya, penyintas ODGJ itu. Dan itu kalau misalnya teman-teman mau memberdayakan, misalnya mau teman-teman melatih untuk beli keterampilan khusus itu bagus. Karena urgensinya tinggi. Mereka penyintas ODGJ gitu ya. Banyak hal mereka tidak punya semangat kehidupan, iya itu terjadi Bu. Kemarin tim UM sih, bukan saya yang ke sana. Tim UM ada yang ke sana. Terus cerita ke saya, wah itu bagus kalau dijadikan mitra. Nah tinggal nanti keilmuan kita ini bidang apa misalnya. Atau misal pendidikan, Pak saya ini nggak bisa Pak buat produk, saya ini soalnya ngajar gitu, ya enggak apa-apa. Misal teman-teman mau memberikan pengajaran gitu ya di sekolah misalnya berbasis pondok pesantren, untuk apa? Keterampilan kewirausahaan itu bagus. Nah nalarnya adalah ya kalau lulusan pondok pesantren kan skillnya ini ya, skill misalnya kurang skill dan sebagainya, itu bisa jadikan sebagai perumusan masalah. Oh tiba-tiba sampai sini. Tiba-tiba sampai sini. Next gak apa-apa. Next ya saya mau ke situ. Nah ini alur memilih judul PKM ini begini. Ada problem demand, ada problem, ada masalah, entah itu bidang sosial, budaya,
hukum, pendidikan atau bidang apapun. Nah, itu problem. Silakan teman-teman ya minimal ngerenung di kamar mandi lah. Kira-kira diri tetangga saya ini ada apa gitu ya. Misal angka penganggurannya tinggi, berarti masuk bidang mana? Bidang sosial. Angka penganggurannya tinggi, kenakalan remajanya tinggi. Kenapa kenakalan remaja tinggi? Karena mereka tidak punya aktivitas produktif misalnya. Dari pagi sampai malam ya berkutip di situ terus. Tapi kemudian kalian memiliki program atau ide. Oh, karena angka kenakalan remajanya tinggi, mereka putus sekolah. Mereka nggak mau sekolah memang, kan nggak bisa dirubah mindset seperti itu, susah. Tapi teman-teman bisa memberikan sebuah misal kegiatan yang positif ya gitu. Misal kayak tadi mengolah gergaji menjadi apa, misalnya mengolah limbah pertanian menjadi apa, dan itu dilakukan oleh teman-teman yang tadi. Wah, itu bagus. Jadi nggak muluk-muluk tadi ya, nggak muluk-muluk ide PKM. Kalau saya terlalu muluk-muluk dulu. Terus ada bidang budaya, hukum, pendidikan dan sebagainya. Misal kalau kalian analisis yang ngetren sekarang banyak apa kira-kira yang ngetren saat ini. Misalnya terkait dengan ini psikologi sangat menarik. Teman-teman sekarang kan sedang rame ngomongin terkait dengan apa sih masalah mental illness, tapi kan ada self diagnosis. Wah, itu kan bahaya self diagnosis terkait dengan mental illness gitu ya. Nah, kalian misalnya ingin membuat metode apa ya gitu untuk ya tadi misalnya untuk mengatur atau mereduksi self diagnosis pada anak muda untuk terkait dengan mental illness. Nah, itu bagus dengan teori-teori psikologis misal. Nah, kan itu ide sekilas gitu ya. Nah, bisa teman-teman lakukan. Terus baru problemnya. Ya tadi, kalau ada masalah, akar masalahnya itu kenapa sih? Kenapa kok angka penganggurannya tinggi? Kenapa kok angka kenakalan remajanya tinggi? Misal, kan analisis. Baru aspek kreativitas. Kalian tambahkan apa? Kreativitas bisa berdasarkan teori atau produk modifikasi. Baru kalian pilih skema PKM. Mau masukkah? Misal, ada problem slow learner. Tahu nggak slow learner? Anak yang belajarnya lambat banget. Kalau ngajar itu kalau dipukul mungkin ya baru bisa belajar. Slow learner. Itu kira-kira permasalahannya karena apa? Oh, slow learner itu kira-kira karena mungkin dia kemampuannya itu apa ya? Kalau belajar gaya belajarnya mungkin harus mengandalkan visual. Oke, ketemu. Misalnya gaya belajar visual, terus mereka lebih suka animasi misalnya. Oke, ketemu. Terus ini anak SD, sudah ketemu ya problem demand dan problemnya. Aspek kreativitas, kalian mau membuat apa? Saya mau membuat media pembelajaran. Oke, ketemu. Media pembelajarannya oke, visual, terus bisa gerak berarti video. Wah, apa ya kira-kira? Misal, kalian buat kartu misalnya, kartu VR untuk pembelajaran ruang dan bangun matematika. Loh, sudah ketemu. Produknya jadi apa? PKMK. Sesederhana itu kok mikirnya sebenarnya. Ya nggak sederhana Pak, saya juga butuh ini. Ya iya sih, saya juga. Dan kalau suruh mikir ya nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau kalian diskusi antar bidang, antar jurusan, pasti ketemu. Ya, ini contohnya. Mas, lanjut, Mas Steven. Ya ini, skim unggulan PKM untuk Unida. Ada PM, karena keilmuannya ada, PI, tadi, teman-teman teknik. Misalnya kalian mau membuat, apa ya, mesin pengolah limbah, pengepres limbah misalnya. Nah, untuk industri tertentu, nah, mbaknya misalnya mau tiktokan di belakang, gitu. Itu bisa. Ada RSA, K, dan sebagainya. Ini yang saya coba petakan ya. Kira-kira Unida unggulnya kan di sini. PM, nomor 1 PM. Kalau kita misalnya, Unida itu harus punya branding. Misalnya kampus dengan pemberdayaan masyarakat terbaik swasta ya di Jawa Timur. Dah kita serang aja PM. Bahkan di sini teman-teman kan mungkin dari desa-desa gitu ya, itu bisa kita jadikan mitra. Kita dari Jabung, ada yang dari Jabung gitu ya. Coba kita lihat SK pemenang PIMNAS. Cek. Nah, coba di ini PKM PM.
Ini kalau nggak salah poster, tapi nggak apa-apa ya. Dia dapat emas di Universitas Hasanuddin. Coba, Ceramic Game mengatasi academic anxiety. Nah, ini bidangnya siapa? Psikologi misalnya. Oke, bagus. Gimana tadi ya? Berbasis cognitive behavioral therapy. Nah, ini keilmuannya. Melalui media akademik card games. Nah, jadi buat kartu pembelajaran gitu ya. Ini pasti mitranya sekolah. Jangan bilang sekolah apakah tidak bisa menjadi mitra, bisa. Tapi problemnya jelas. Misal dari ada SD swasta tertentu, dia kalau belajar itu cemas gitu ya. Saya itu nggak suka belajar ya, kenapa ya? Nah tadi seperti tapi. Terus dia diatasi dengan teori kognitif behavioral terapi. Tapi bentuknya dalam bentuk permainan. Kira-kira kalau kita anak-anak SD misal, kalau belajar lebih suka dengan baca buku atau dengan permainan. Nah, sudah ketemu kan? Judul-judulnya sangat sederhana. Misal ini. Nah, ini pemberdayaan Karang Taruna dalam memanfaatkan sampah menggunakan termoelektrik generator guna menciptakan dusun bojong bebas sampah. Nah, ini anak teknik termoelektrik generator. Apa termoelektrik generator? Anak teknik ada nggak di sini? Saya kurang. Termoelektrik generator. Jadi dia itu generator listrik. Iya, dari sampah. Diolah misalnya untuk apa? Diolah listriknya misalnya untuk apa ya? Untuk jalan. Nah, itu bagus atau untuk apa? Coba ke bawah, Mas. Yang dari Muhammadiyah Buni tadi yang saya bina, coba ke bawah. Buni. Hai. Mas poster Sartika. Community Welfare Initiative upskilling kelompok perempuan Desa Batu Lapa melalui transformasi limbah serbuk gergaji menjadi eco substrate inovatif guna mendukung sustainable agriculture. Eco substrate inovatif. Jadi kayak dia itu ya kayak eco substrate itu apa ya? Istilahnya apa sih? Ferment kayak pupuk gitu ya. Pupuk kemasan, tapi dari limbah serbuk gergaji. Kelompok perempuan. Itu Kwacu sebenarnya awalnya dia itu. Ditanya, "Mitra kamu siapa?" gitu ya. Mitranya PKK. Loh, apakah PKK semua dilibatkan? Kan enggak. Terus saya arahkan suruh coba di PKK itu buat bidang tertentu, misal bidang pemberdayaan masyarakat. Akhirnya kan pemberdayaan masyarakat atau bidangnya olah sampah. Nah, jangan mengada-ngada juga. Kadang kan kita itu terlalu mengagungkan diri kita sendiri ya. Misalnya rumusan masalahnya tidak ada program sejenis sebelumnya. Pasti ada. Hanya apa yang kurang optimal dari program itu, gitu kan? Itu yang ya tidak mengagungkan diri kita sendiri kan tidak baik gitu. Makanya saya rubah latar belakangnya. Jangan bilang tidak ada, tapi sudah ada pernah program. Ya programnya itu hanya sebatas sosialisasi, tidak ada program untuk pemberdayaan. Sehingga dari situlah berangkatnya. Ya mungkin karena ini ya, karena juga waktunya terlalu mepet. Ya hanya alhamdulillah dapat emas, walaupun poster ya. Nah itu teman-teman. Itu wes Mas, next, terlalu lama nanti. Next materi terakhir. Oh iya sudah ada nggak? Ayo rek judul. Ada yang siap judul? Ada yang siap judul? Nggak ada. Coba. Biar saya kritisi. Nah ini. Mbak sini Mbak, sama saya aja di depan. Ayo. Bu, Bapak Ibu mohon maaf nih. Kalau agak lama. Monggo, Mas Steven mix-nya satu. Oke. Nah sini Pak. Nah ini kan bagus, saya suka kalau gini. Silakan perkenalkan nama sama judulnya seperti apa. Perkenalkan nama saya Irina Aulina Dewanti dari Fakultas Hukum semester 3. Oke, aplaus teman-teman. Monggo, judulnya seperti apa? Skimnya dulu itu apa?
Oh ya, judulnya. Langsung ya. Penggunaan kearifan lokal dalam implementasi pengenaan sanksi bagi pencemaran sungai di Desa Keranggan, Kecamatan Ngajum. Oke, itu masuk skema apa kira-kira nanti mau PKM RSA? RSA, spesial riset Baniora. Oke, kearifan lokal di Desa Keranggan mana? Kecamatan Ngajum, Ngajum Malang. Kabupaten Malang. Oke, apa kearifan lokal yang ada di sana? Kan di sana banyak petani, jadi kayak petani padi, petani lombok, terus banyak yang punya kebun durian di sana. Iya, kearifan lokalnya, lokal wisdomnya di sana apa? Lombok sih. Itu kan potensi daerah. Tapi kamu kan tadi mau istilahnya memberikan apa ya, penggunaan sanksi ya untuk orang-orang yang membuang sampah sembarangan berdasarkan kearifan lokal. Apa? Nilai kearifan lokalnya seperti apa? Misal kalau sanksinya berupa, kalau biasanya kan ada sanksi pidana, terus ada kan kalau dihukum ada namanya jalur non litigasi. Jalur non litigasi itu adalah penyelesaian hukum berdasarkan hukum adat atau peraturan yang berada di desa tersebut, ya kan? Misal kalau di sana ada tradisi, misal tradisinya berdasarkan apa ya? Mungkin kalau membuang sampah di Barongan ini nanti terkena apa gitu ya? Itu kan ada keunikan atau tradisi tak benda yang ada. Misal kamu analisis terkait dengan nilai-nilainya, terus itu kamu jadikan sebagai mitigasi untuk aturan adat desa. Itu bagus. Makanya saya tanya, di sana kira-kira lokal wisdom nilainya apa? Tahu nggak? Belum. Ya coba digali. Ya, itu sudah bagus. Tapi kalau hanya seperti itu, masih kurang kuat untuk meyakinkan reviewer. Tapi kalau kamu sudah menemukan local wisdom tertentu, dari berbagai macam local wisdom kamu simulasikan, kamu jadikan satu, kamu buat polisi brief untuk produk hukum adat desa, khusus penanganan pembuangan sampah, itu menjadi suatu yang wow atau tidak, kira-kira? Iya kan? Tapi kalau seperti ini kan, masih abu-abu ya mau kemana gitu ya. Itu harus jelas gitu loh. Masalahnya apa di sana? Membuang sampahnya itu masih tinggi. Walaupun dikasih peraturan desa, kalau membuang sampah di sini denda 1 miliar misal, tetap dibuang dan tetap tidak diberlakukan gitu ya. Tapi kalau kamu gali lokal wisdomnya, kamu gunakan lembaga pemasarakatan adat tertentu, boleh. Itu bagus. Atau misalnya kamu mau ganti daerah lain juga nggak apa-apa kalau eksplorasi saja. Gitu. Kalau rencanamu gimana nanti? Masih belum tahu. Ya nggak apa-apa. Ini kan ide awal gitu ya. Mungkin coba ada lagi? Belum ya? Oke, kita beri aplaus. Oke, ada lagi? Judul? Silakan Mas. Ini dari teknik. Oh, manajer. Oh, hukum. Saya jangan dihukum ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke, monggo. Jadi kami ini mempunyai judul atau topik yang kita ingin diskusikan bersama, yaitu tentang dinamika konflik antar budaya antar komunitas Madura dan masyarakat lokal di Kota Malang. Seperti halnya yang terjadi di akhir-akhir ini ya, ada perebutan lahan parkir sehingga membuat kekerasan dan sebagainya. Oke. Nah, jadi dari kami nanti kita merencanakan, yaitu entah itu nanti kita sosialisasi dengan komunitas Madura, itu kami sudah mempunyai komunitasnya, dan juga nanti dari pihak lokal atau pihak warga Malang tersendiri. Jadi kita nanti menelaah bagaimana sanksi atau solusi yang tepat untuk permasalahan ini ya Pak. Ya. Oke, saya bantu untuk mencari ini ya, mungkin alur berpikirnya ya. Kamu kan tadi bilang ada konflik antar budaya Madura dan orang Malang. Yes. Itu terjadi di mana? Di Kota Malang ini, seperti halnya di kemarin. Ini loh, misal spesifik perebutan parkir di lahan A. Oh iya. Wisata tertentu gitu ya. Coba kamu analisis, mungkin ya, saya kurang tahu teori hukum itu seperti apa. Misal ada misalnya teori terkait dengan misalnya teori perendaman konflik. Nah, kamu analisis kenapa konflik itu bisa terjadi, penyebabnya apa.
Kalau kita melihat tukang parkir ini kan biasanya jengkel kan ya. Apalagi tiba-tiba datang terus ngebrit-ngebrit. Tapi coba kamu balikkan bahwa tukang parkir itu sebenarnya terjadi permasalahan lebih dalam, adanya konflik dan sebagainya. Terus tadi benar, mau untuk memitigasi atau membuat polisi brief biar ini nggak terjadi. Tapi kamu harus studi kasusnya dalam di kawasan mana. Iya. Nah itu, nanti bisa penelitian, ini hukum ya. Iya. Jadi untuk sementara waktu kami cuma hanya memberikan ide Pak, cuma hanya gambaran umum. Untuk nanti untuk spesifiknya atau yang lebih khususnya nanti kita akan rembuk sama teman-teman yang lain. Cuman dari kami ini ya tujuannya kan kita menelaah dari dinamika konflik di sini. Biasanya kan mohon maaf ya orang suku Madura itu kan terkenal yang namanya keras, tapi bukan untuk alasan keras ya. Istilahnya seperti itu. Jadi gimana dengan ada dinamika ini bisa menjadikan keredaan yang terjadi di kehidupan kita seperti ini Kak. Oke, kamu bilang keras ya, jadi kepikiran nanti idenya bukan kayak gitu. Tapi biasanya orang Madura itu kalau ngomongan ya mohon maaf seperti itu ya. Coba kamu analisis misalnya dengan teman bahasamu. Ketuanya misal dari anak bahasa kan bisa berganti-ganti. Ini terserah lah. Kamu analisis terkait dengan teori komunikasi sosialnya. Bahwa ada perbedaan komunikasi antara komunitas Madura dengan orang komunitas Malang. Di situ kan ada gap budaya ya, antara gaya komunikasi dengan gaya komunikasi orang Malang, sehingga gap budaya ini nanti yang akan membuat konflik antar budaya. Nah kamu yang menyelesaikan permasalahan itu nanti. Siap. Nah gitu ya. Siap Pak. Oke, itu lebih menarik. Oke, ini bisa diterima? Ya silakan. Terima kasih ya. Ada lagi, saya jadi semangat kalau banyak yang maju. Ada lagi yang mau jualan misal? Nah yang mau jualan sini, misal cireng rasa bom atom gitu, jangan ya. Ayo yang mau jualan, yang mau jadi pengusaha. Cek. Mungkin Mas Alvan bisa saya bantu ya. Oh mungkin, boleh Pak. Oke teman-teman, karena ini Mas Alvan mencoba untuk membantu teman-teman mencari permasalahan ya, terutama keresahan. Mungkin teman-teman nggak perlu malu ya, karena ini masih tahap sosialisasi lah seperti yang Mas Alvan tadi. Saya bilang Mas Alvan aja ya, karena kayak lebih muda daripada saya. Ya, jadi Mas Alvan ini mencoba membantu teman-teman punya keresahan. Minimal problem yang tadi disampaikan sama Mas Alvan. Nanti biar beliau yang mencoba membedah. Kira-kira apa sih teman-teman punya masalah apa terutama di wilayah teman-teman. Karena kalau saya lihat tadi ada kearifan lokalnya apa, potensialnya apa. Nah kira-kira ayo teman-teman siapa yang mau. Tadi ada fakultas hukum 2. Kira-kira apa psikologi tadi masalah ada ya? Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Juwana ya kalau nggak salah ya. Ya kira-kira Mbak Juwana mau apa? Teman-teman yang lain dari psikologi atau teknik? Pertanian lah, pertanian mana? Pertanian. Siapa tahu mau buat pupuk Amel, mana Amel? Amel? Ah, yuk Pak Amel sini. Berdiri situ aja juga nggak apa-apa kalau misalnya malu ke depan. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia. Ini judul PKM yang akan diajukan itu pemanfaatan biofertilizer Bacillus subtilis dan pupuk majemuk NPK dalam meningkatkan kadar isoflavon dan jumlah polok pada kedelai varietas Devon 1. Oke, bagus. Cuman sekarang skim apa kira-kira yang cocok? Kalau saya ke PI. Sudah konsultasi sama Bu Yeti juga sebagai pembimbing, itu masuk ke riset X dan ya eksakta. Oke, kalau eksakta, oke, ini berarti kaitannya dengan uji lab dan lain sebagainya. Tapi gini, pupuk itu sudah ada apa belum? Pupuk itu sudah ada, cuman kita meningkatkan kadar isoflavonnya yang di dalam kedelainya itu. Oke, meningkatkan kadar isoflavon melalui metode apa? Jadi kan untuk variasi tanaman tertentu. Tadi tanamannya apa? Kedelai. Ya. Misal kedelai jenis apa? Coba spesifikan. Kedelainya ini varietas Devon 1. Itu saya tidak ngerti. Itu apa ya? Mohon bantuannya dijelaskan. Itu varietas gimana ya? Ngomongnya apa?
Ya salah satu varietas yang ada di kedelainya sendiri. Oke, jadi problemnya kedelai itu apa susah tumbuh, apa dia kalau tumbuh tidak maksimal, kurang panjang, hasilnya kurang melimpah, atau rasanya tidak enak. Coba problemnya apa? Itu problemnya karena di sini kita mau melihat kadar isoflavonnya. Di kedelai itu kan ada kadar isoflavon. Nah, kita mau meningkatkan kadar isoflavonnya itu. Ya, maksudnya itu buat apa? Itu biasanya kalau isoflavonnya itu kebanyakan kalau kedelai yang biasanya buat orang-orang diet itu, nah itu memungkinkan banyak kadar isoflavonnya gitu. Jadi untuk orang diet sudah spesifikan. Ya langsung di belakangnya untuk orang diet misalnya itu bagus. Jadi kalau hanya bisa meningkatkan isoflavon ya sudah, tapi kalau misalnya spesifik untuk terapi tertentu itu akan menjadi bagus juga. Nah metodenya seperti apa? Misal peningkatan isoflavon kan sudah banyak ya. Mungkin saya kira kalau di bayangan saya itu ide itu enggak ada yang 100% baru kita menemukan sesuatu hebat dikenal dunia, itu enggak ya. Tapi kan masih sudah ada sebelumnya. Kira-kira dari beberapa uji lab yang ada, apa yang menjadikan misalnya metodemu lebih unggul? Dari kedelainya sendiri, maksudnya varietas itu sendiri. Ya itu varietas. Kedua, metode labnya itu loh, apa ya? Kalau dalam, ya betul. Itu yang kamu perlu gali. Nanti kan kamu bisa patenkan. Iya. Nah kan bagus. Ya. Kira-kira metodenya apa? Kan coba kamu komparasikan dengan hasil-hasil lab sebelumnya percobaan itu tadi ya. Ada mungkin analisis jurnal gitu ya. Mungkin kalau misalnya butuh bantuan saya, Pak saya mau butuh 100 jurnal referensi Scopus. Saya punya akses Scopus dari UGM gitu. Kalau mau saya carikan. Misalnya. Ya, tapi saya pengen tahu kira-kira dari uji yang sudah ada, kamu menggunakan salah satu intervensi uji apa sehingga itu bisa meningkat, misal dari kedelai dari segi warnanya lebih bagus, tumbuhnya lebih besar, rasanya lebih enak. Nah itu bagus ya, dan itu bisa dipatenkan, kamu bisa jualan. Wah bagus. Oke, kita beri aplaus. Ya itu ya, bener-bener metodenya harus kamu analisis lagi lebih dalam. Oke, gitu Mas Alvan ya. Mbak siapa tadi? Amel. Oke, mungkin ada keresahan tadi Pak Alvan. Tadi saya dengar dari teman-teman itu bicara gini. Apakah di judul itu harus spesifik disebutkan seperti yang tadi, misalkan terkait dengan metodenya apa misalkan, atau untuk dietnya itu apakah dimasukkan judul atau hanya bermain nanti di latar belakang, kan begitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kan teman-teman bingung, ini judulnya harus kita masukin kayak hukum tadi misalnya, masalah terkait dengan parkir atau kearifan lokalnya dia ternyata misalkan terkait dengan keagamaan yang tinggi misalnya ya. Jadi buang sampah nggak boleh, itu kita masukkan dalam judulnya, atau nanti kita nggak perlu masukkan judulnya tapi kita masukkan di latar belakang. Nah ini mungkin yang kebanyakan teman-teman agak bingung ya sepertinya, karena judul itu dibatasi juga kan Pak ya, jumlah judulnya 20 ya. Nah 20, mungkin itu tadi saya mendengar keresahan dari teman-teman sebelah kanan ini Pak Mas Alvan, monggo. Kalau saya proposal yang masuk di tahun-tahun sebelumnya untuk PKM itu di angka 50.000 sampai 60.000. Reviewnya mungkin nggak banyak ya, ratusan, 100 mungkin ya. Apakah mungkin mereka akan membaca semua proposal? Enggak. Gini screeningnya reviewer ya, ini dari beberapa reviewer yang pernah saya ajak diskusi dia. Pertama, jelas formatnya. Walaupun idenya bagus gitu ya, tapi kalau lihat pakai cover, nggak usah dilihat sampai ke belakang, buang, tidak lolos. Misalnya, tidak pakai Times New Roman, tidak lolos. Nah, kalau masalah judul, kira-kira orang itu akan tertarik melihat kemasan atau melihat isinya kalau kita mau beli sesuatu? Kemasannya dulu. Jadi gunakan judul yang spesifik, baru nanti isinya kalian macam-macam kan di latar belakang kalian ini kan gitu ya. Baru itu akan menarik perhatian reviewer. Kalau judulnya biasa-biasa saja, mungkin reviewer keinginan untuk membacanya pun juga nanti aja coba judul ini gitu ya. Nah, itu pasti karena reviewer itu juga manusia gitu ya. Misalnya disuruh mereview 100 proposal, pusing gitu ya. Apalagi waktunya sedikit,
belum beban akademik dosen lainnya gitu ya, pasti seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membuat judul yang spesifik, tembak gitu, tidak usah nunggu di latar belakang. Kalau saya sih seperti itu tadi, core base. Kalau dari alur pemilihan PKM kan core base, apa ya, core problemnya harus jelas. Nah, problem itu harus dinyatakan dalam judul. Oke. Ya, Berarti gitu. dalam judul ya. Mungkin teman-teman nanti kalau mau membuat judul, kalau memang teman-teman punya spesifikasi, bisa ditampilkan di judulnya. Cuman diperhatikan yang 20 Ya, kata tadi ya, untuk dirangkai. Itu memang susah sih, Pak. Memang harus 20 kata. Jadi kalau bisa ya memang menggunakan judul yang lebih spesifik, terutama apa yang dihasilkan nantinya misalkan ya, Betul. atau berkaitan dengan apa, potensinya seperti apa, itu dimasukkan dalam judul. Oke, tadi hukum sudah, pertanian sudah, mungkin fakultas lain, psikologi teknik, FKIP ya, ada 3 prodi bahkan. Ada teknik, mana teknik? Biar rata ya, Mas Alvan ya, biar lebih rata. Yuk teman-teman teknik, siapa tahu yang punya judul itu nanti bisa membuka judul yang lain. Teknik mana? Bangga tadi mana? Bangga mana? Ayo Bang, nggak ada PKM apa Bang? Ayo, apa cuma tamu ya? Ayo Bangga, pengen nggak siapa PKM apa? Ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini saya cuma menjadi anggota sih Pak. Saya cuma menjadi anggota yang di sini mungkin melibatkan membutuhkan anak teknik. Jadi di sini untuk topik atau idenya di sini pembuatan miniatur pedang. Nah itu melalui limbah stik es krim. Nah seperti itu Pak. Karena ya ini juga ada sangkut pautnya di dalam bidang teknik karena di sini juga nanti ada proses kita pengolahan limbah stiknya ini, lalu kita merubah bentuknya ini sedemikian rupa, semenarik rupa agar konsumen ini merasa tertarik dengan produk yang kita buat, seperti itu Pak. Oke, kalau K saya bilang tidak. Kalau judulnya K. Tetapi kalau teman-teman mau ke PM masih bisa. Iya, misal. Oke. Oh, pripun? Nah itu ketuanya Pak, kebetulan. Permisi Pak, izin sebelumnya perkenalkan saya Yuna Sapin Kansara dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk pembuatan miniatur pedang sendiri sebelumnya itu memang dari limbah es krim, cuman dapat arahan dari dosen pembimbing Bu Fitria itu dari limbah anyaman bambu Pak. Nah itu nanti akan diolah menjadi miniatur pedang. Kalau sebelumnya miniatur pedang ini kami dari tim itu terinspirasi dari salah satu anime favorit saya sebenarnya Pak dan teman saya, yaitu One Piece, dan itu di situ ada beberapa karakter yang menggunakan pedang. Namun di PKM yang kali ini akan lebih memuat pembelajaran juga. Jadi kami ingin nanti ukiran pedangnya dan bentuk pedangnya itu berdasarkan jenis-jenis pedang yang ada di kebudayaan Indonesia seperti keris, seperti itu Pak. Nah nanti di pedangnya itu atau di kemasan pedangnya kami ingin menambahkan kode QR yang apabila di scan itu terdapat penjelasan kebudayaan pedang tersebut, atau bisa juga dimuat pembelajaran-pembelajaran semisal kita fokus ke matematika atau fokus ke sejarah budaya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Berarti nanti sebagai pembelajaran lain-lain ya. Mau jadi skim apa tadi? PM. PM, gak apa-apa. Jadi jangan fokus di produknya, tapi fokus ke mitranya. Misal mitranya adalah anak SLB autis, bagus. Ya. Atau misalnya anak panti asuhan yatim piatu tertentu dengan metode-metode tertentu. Nanti bisa dicari ya metode penguatan misalnya. Metode social empowerment kan banyak metodenya. Itu yang kamu lakukan. Jadi dengan metode itu anak bisa membuat produk-produk tadi untuk pembelajaran, dan kalau misalnya meritamu adalah apa ya, kayak yang non profit misal pondok pesantren, dan itu bisa dijual, justru itu yang dicari dalam PKM. Ya, kalau sangat bersaingnya itu berat. Karena produk K-nya apa ya? Aduh, saya tadi lupa memasukkan data ini ya terkait dengan topik tren pemenang PIMNAS.
14 topik itu kesehatan. Kanya biasanya UGM Hasanuddin itu mendominasi di REK produk-produk kesehatan. Ya. Tapi kalau kita mau ke PM bisa. Misal itu digunakan untuk terapi tertentu. Dari hasil terapi tadi loh, misal itu untuk narapidana, ya. Dia bisa buat gitu terus dia bisa buat jualan di mana-mana, itu bagus. Jadi jangan fokus ke produknya. Tapi coba produk ini bisa dimanfaatkan ke siapa. Nah gitu ya. Baik, izin bertanya Pak, lalu terkait mitra, untuk menentukan kita cara mencari mitra yang tepat dengan ide kreativitas yang kita punya tadi gimana ya Pak, supaya kita nggak salah sasaran memilih mitranya, seperti itu Pak. Ya, saya sampai terapi kaki. Ya, apa ya, coba kalau misalnya, cara paling gampang memilih mitra pertama yang kalian kenal, itu tips saja ya, semua orang pasti tahu. Atau mungkin kalau Bu Fitria punya kenalan juga boleh. Atau ya sudah, kalian mengajukan langsung ke lembaganya. Pak, Bu, saya punya program ini, saya lihat, ya dipuji-puji dulu lah lembaganya, biar mau gitu ya. Dipuji-puji dulu, dijanji-janjikan manis dulu. Oh iya Mbak, saya tertarik karena saya kurang gini-gini. Nah itu kan jadi mitra. Ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, coba mitra-mitranya yang apa ya? Yang wow gitu ya. Misal tadi, sekolah SLB autis, atau kan banyak ya, anak-anak panti asuhan khusus misal. Saya pernah lakukan pengabdian di mana ini namanya TPA Supit Urang. Itu untuk anak pemulung. Itu lolos bukan PIMNAS tapi Pertamina Foundation. Nah itu merentas mental miskin gitu. Karena problemnya spesifik. Anaknya pemulung, itu dia pengennya jadi pemulung. Kenapa? Karena satu hari dapat 300.000 kalau rame. Disekolahkan jauh. Bahkan sampai dipondokkan ke daerah Jombang, pulang pengen jadi pemulung, kan problemnya luar biasa itu ya. Nah kalau teman-teman bisa menemukan problem seperti itu, bagus. Misal dia ya wes lah nggak mau sekolah, tapi kan dia opsi mencari pekerjaannya kan susah. Nah coba dengan tadi karya-karya tadi itu bisa. Nah itu mungkin. Oke, mungkin ada yang lain? Semangat. Semangat. Oke, dari fakultas apa nanti ya? Perkenalkan, nama saya Sadia Koirunisa dari Prodi Teknik Sipil semester 5. Oke, mantap. Di sini saya punya ide untuk modifikasi bahan aspal dicampur dengan bubuk cangkang telur. Itu kenapa dicampur cangkang telur? Karena mengandung kalsium. Nah, kalsium itu sendiri bisa menggantikan atau mengurangi jumlah aspal yang dibutuhkan. Karena aspal sendiri itu kan bisa merusak lingkungan. Jadinya kita di sini memilih alternatif cangkang telur untuk mengurangi jumlah aspal. Seperti itu. Ya, berarti itu terbatas di uji lab RE ya berarti? Iya, nggak apa-apa, boleh. Kali ya tadi uji lab pernah tidak itu dilakukan sebelumnya? Cangkang telur tadi loh. Dari penelitian sebelumnya. Nah, kira-kira yang membuat kamu berbeda apa? Kamu melakukan uji apa sehingga itu menemukan formulasi khusus yang membuat misal aspalnya lebih tahan panas, lebih murah atau lebih apa? Jadi spesifik. Boleh. Lebih ramah lingkungan dan pastinya lebih murah juga. Tapi kan harus dilakukan uji lab toh? Iya. Nanti permodelan misal di Rongsen apa ya? Rongsen nggak tahu. Oh kalau aspal biasa begini strukturnya, tapi kalau aspal menggunakan bahan kalsium ini begini strukturnya. Nah itu kan bisa dijelaskan. Kalau saya nggak punya keilmuan itu, pusing saya gitu. Itu ya nggak apa-apa. Tapi tadi coba kamu komparasikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Terus ya tadi kamu apa ya istilahnya ya? Kamu bandingkan nanti arah penelitianmu kemana gitu ya? Apa yang mau kamu rubah? Misal di penelitian sebelumnya itu ada tidak efektif pada daya rekat aspalnya. Kamu uji coba itu, uji coba untuk daya rekat aspalnya menggunakan kalsium dari cangkang telur misalnya. Nah, itu kan bagus, ya. Oke kita beli plus. Oh luar biasa ternyata mahasiswa Unida ya. Saya luar biasa sekali. Ada lagi? Mungkin teman-teman yuk. Tadi itu gini Mas Alvan, tadi itu saya menangkap sebuah kebingungan ketika menentukan mitra, itu tadi kan ada limbah
yang Mas Alvan tadi contohkan ada limbah di Bone tadi itu limbah dari padi ya kalau nggak salah ya, bulir padi dibakar untuk bisa jadi asapnya dan lain-lain. Itu penelitiannya di warga lokal yang misalkan lokal wisdomnya dia itu memang benar-benar banyak orang yang bertani kan gitu ya. Lah ketika tadi yang pakai punyanya Bu Fitri ya tadi dengan teman-teman dari teman-teman FKIP dan teknik, ketika bicara dengan serbuk bambu, itu yang saya teliti ini apakah limbah bambu di tempat wilayah tertentu yang banyak. Jadi saya ingin menaikkan gerakan UMKM di wilayah tersebut yang mana awalnya limbah bambu itu tidak terpakai, menjadi terpakai dengan pedang tadi, maka mitra saya adalah desanya, atau seperti yang Mas Alvan tadi menggunakan untuk metode pembelajaran anak-anak autis tadi ya. Ini kadang-kadang saya agak bingung. Ini saya menentukan mitranya pakai apa kan gitu ya. Mungkin teman-teman juga biar gak kebingungan. Apa saya lebih fokus kepada menaikkan satu tempat masyarakat ini tadi, atau lebih kepada manfaat daripada yang limbah ini tadi untuk kebutuhan yang yang lain lah maksudnya, atau kebutuhan yang lebih penting lah seperti tadi menaikkan anak-anak autis atau apalah itu. Kira-kira menentukan mitranya ini seperti apa? Oke, saya jadi juga kepikiran tadi, saya pikirkan lagi. Kira-kira skemanya bisa jadi dua. Jadi bisa PM, bisa PI. Misal di desa tertentu limbah kayunya itu tinggi. Maksud saya gitu. Limbah kayunya tinggi. Kalau mau PI, misal tadi membuat miniatur pedang dan sebagainya, itu digunakan sebagai alternatif produk mebel. Itu PI karena mitranya industri. Pengrajin mebel itu PI, dijual dapat awalnya itu kotak-kotak yang kecil kayu-kayu rusuk kering yang enggak laku, itu diolah dijadikan kerajinan, dijual dan laku, itu bagus jadi PI. Tetapi kalau misalnya untuk misalnya lomba kayu tadi, untuk tadi misalnya anak-anak yang bukan putus sekolahnya tinggi, atau anak tingkat kenakalan remaja di desa tersebut tinggi, atau karang tarunanya itu bisa menjadi PM. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita mau kemana saja tadi kan, problemnya apa, demand problemnya apa, core-nya apa, ide kalian apa, kira-kira kita mau lempar ke PM, PI atau K atau lain sebagainya. Berarti nanti teman-teman bisa diskusi lagi dengan Mas Alvan ya, terutama dengan dosen pembimbing. Tadi teknik udah, yang belum berarti fakultas psikologi. Psikologi mana suaranya? Ini kayak terpaksa semua ya, ini kayak psikologi nih kayaknya. Mungkin harus psikologi mentalnya kayaknya. Harus psikologi mentalnya tertekan ini. Mana teman-teman psikologi ini tak? Cuma 3 orang ini toh. Berapa? Ada sana. Ayo yang dari sana ayo teman-teman. Masa nggak punya ide? Nggak mungkin lah ya. Ayo, kayak Mas Bangga tadi loh wis pokok ngomong yang penting bangga kan gitu ya, nggak apa-apa. Ayo. Iya, saya kira mahasiswa itu punya ide, cuma saya ini takut, insecure, ngapain? Ayolah, berkarya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bella Cahaya Putri dari Prodi Fakultas Psikologi dan semester 3. Oke, keren. Untuk rencana atau ide yang mau saya susun itu pengaruh kepribadian dan pola perilaku dari mahasiswa Malang dan luar Malang, Pak. Kebetulan, karena melihat dalam fakta lapangannya terdapat perbedaan kepribadian dan pola perilaku yang dimana itu terkadang membentuk suatu kelompok yang hanya terdiri dari beberapa mahasiswa. Contohnya mahasiswa Malang hanya dengan mahasiswa Malang, mahasiswa Timur dengan mahasiswa Timur, dan kemudian mungkin mahasiswa dari Bali dengan mahasiswa hanya dari Bali saja. Nah, itu yang menyebabkan adanya perbedaan, tidak adanya rasa untuk empati dan perilaku yang mencerminkan saling dukung satu sama lainnya. Oke, masih terlalu general kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya mau dispesifikkan, tadi kan mahasiswa itu kan berarti bagi psikologi. Coba kamu analisis gitu ya, terkait dengan ketahanan ini ya, self regulator ini ya, diri untuk mahasiswa tingkat akhir dari luar daerah luar Jawa misalnya, untuk menyelesaikan beban akademiknya. Yang anak mau di DO itu coba kamu analisis terkait dengan teori psikologisnya, bagaimana dia bisa sustain
untuk gimana cara mereka sustain untuk belajar agar skripsinya itu kelar misalnya. Nah itu bagus. Karena kalau ini kan misalnya perbedaan antara karakter mahasiswa Malang, luar Malang, saya rasa penelitian-penelitian tersebut juga sudah tersebar luas banyak gitu ya. Tapi kalau kamu mau spesifik teori tertentu yang mau kamu pakai, saya kurang tahu ya kalau teori psikologi seperti apa. Nah itu justru yang dicari. Kira-kira kalau dari teori psikologis yang kamu tahu apa? Regulasi emosi, terus juga ada self esteem. Nah self regulated emosi. Coba dari self regulated emosi. Itu kan teori psikologis ya. Coba kamu ya tadi gunakan untuk mahasiswa semester akhir sebagai coping mekanisme menghadapi skripsi. Tahu coping mekanisme? Mekanisme diri. Ya, coping mekanisme. Ada penelitian ini mungkin ya sebagai referensi contohnya itu sangat luar biasa. Coping mekanisme begal di daerah Pasuruan. Ini psikologi. Kenapa sih begal itu kok tetap melakukan begal gitu ya? Oh ini alasannya ini banyak-banyak. Terus kamu coping mekanismenya kamu angkat dari nilai-nilai lokal. Ketemu. Itu psikologi. Tapi kalau misalnya perbedaan karakter antara mahasiswa Malang dengan luar Malang, itu terlalu general. Jadi kamu punya teori apa sih coba? Kalau kamu tidak bisa berangkat dari problem, coba kamu punya apa? Kira-kira saya bisa gunakan kemampuan saya ini untuk problem apa? Itu juga bisa. Berarti seperti contohnya itu coping stress itu Pak ya. Jadi kayak mengurangi stres dalam pengerjaan proposal skripsi. Ya bagus. Ya. Tapi bener-bener kalau coping mekanisme kan berarti strateginya kamu harus buat kan? Harus ada. Itu bagus. Ya. Oke kita beri. Ada lagi feedback? Sudah. Terima kasih. Oke kita beri aplaus. Oke. Saya tertarik dengan yang ini tadi Pak Alvan. Saya ngambil datanya untuk menunjukkan bahwa fenomena itu terjadi. Itu gimana ya? Apakah saya harus kutip dari Kompas mungkin atau dari penelitian unit apa misalkan atau perempuan dan anak atau mungkin terkait dengan lembaga kependidikan kah atau bagaimana untuk menemukan fenomena yang tadi disampaikan bahwa tingkat stres ini memang tinggi bagi anak-anak yang semester akhir tapi dia bisa mempertahankan diri untuk survive menghadapi skripsinya misalkan. Nah itu tuh saya ngambil datanya dari mana kira-kira? Ya bisa dari jurnal. Oke jurnal. Ya. Jurnal nih teman-teman cek kalau bisa banyakin jurnal kan gitu. Betul. Ya. Jurnal penelitian. Atau kalian langsung lakukan studi pendahuluan. Observasi berarti ya. Iya langsung observasi. Oh datanya ini lakukan wawancara misalnya atau survei kan sekarang bisa. Ke teman saja, gunakan kualitatif misalnya. Ya, oke. Metode wawancara aja ya ke teman-teman yang lain. Bisa. Oke, berarti bisa ngambil data dari itu, teman-teman terutama jurnal. Ya, apalagi yang penelitian sudah pernah dilakukan. Betul. Oke. Guys, sekarang lanjut yang fakultas selanjutnya. Masih ada waktu kan Mas Alvan ya? Oh, masih. Masih ada waktu. Saya tahan di sini sampai semuanya lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis mana? Ya, FEB mana? Mana? Bagus. Ayo, Ekonomi dan Bisnis mana? Biar nggak kata Mas Alvan tadi, nggak semuanya K itu jualan kan gitu ya. Siapa tahu FEB punya satu apa terkait dengan lingkungan kerja atau apa kan bisa jadi ya. Oke. Ini kan kami. Oh ini, oh ya silakan. Perkenalkan nama saya Fitrotin Aziza dari Prodi Akuntansi. Ini kami emang dari FEB, tapi judul kami ini tentang pertanian. Kami cuma nilai ekonomisnya gitu. Oke. Peningkatan nilai ekonomis. Dan judul kami ini tentang pemanfaatan seresah bambu sebagai pupuk alternatif untuk meningkatkan kegiatan terkait pertanian dan menambah nilai ekonomisnya. Itu mau PKM apa? PKM RE, riset. Kalau RE kalau dari ekonomi mohon maaf karena harus RE ya harus orang eksat yang melakukan. SH ya harus orang SH. Tapi kalau mau jadi K, nah misalnya mau jadi K, tadi apa tadi? Coba. Pemanfaatan seresah bambu sebagai pupuk alternatif. Seresan bambu itu apa? Kayak seresah daun bambu itu kan masih belum ada, kayak apa, pinus cemara itu loh seresahnya itu. Ya udah itu saja. Misal kamu membuat apa?
pupuk misal pupuk atau apa? Iya, dijadikan untuk pupuk. Nah, dari serasan daun bambu misalnya untuk mendukung green apa namanya pertanian itu bahasa Inggrisnya apa lupa saya. Green agriculture bla 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 gitu bagus. Jadi produkmu itu produk hijau. Kayak contohnya ada apa ya deterjen biodegradable. Jadi deterjen itu dari kalau nggak ada dari saung selulosa, terus dia itu dikemas dalam kemasan yang biodegradable juga, digunakan untuk mencuci pakaian. Teks, jadi kayak gini gel gini dimasukkan, dibuat nyuci pakaian. Itu emas dari selulosa atau ekstrak binahong kalau nggak salah waktu itu. Bahan-bahan seperti itu bisa dan isu-isu pemanfaatan lingkungan itu juga tinggi kalau nggak salah 11. Maksudnya dari judul juara ada 11 judul yang terkait dengan pemanfaatan limbah tadi. Itu untuk program PKMK bisa. Jangan RE. K saja. Terus nanti kalau kayak ketuanya itu dari pertanian gitu bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Kalau K kan walaupun hukum kan enggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalau gini loh ya, kalau RE dan RSH harus linier dengan ketuanya dan meneliti. Jangan mau meliti RE ngejak anak soshum. Dipertanyakan nanti. Serius. Kalau SH, ya SH gitu. Tapi kalau kamu mau buat K, buat PM, monggo, silakan. Kalau PI dan KC itu minimal tetap kudu ada keilmuannya. Karena yang berbasis keilmuan cuma 2 skim itu. Jadi K saja. Mau ketuanya dari pertanian, mau ketuanya dari FEB, boleh. Begitu. Mantap. Terima kasih. Oke, sami-sami. FKIP mungkin, yo yang terakhir. Yang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ayo satu aja. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Prodi PPSI semester 1. Oke, mantap. Sebenarnya ini idenya ada yang mengembangkan, cuman kita mau mengenalkan lagi ke masyarakat luas gitu. Untuk topiknya, pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas untuk mengurangi pencemaran lingkungan di Desa Argosari, Kecamatan Jabung. Gitu. Oke, jadi PM ya. Sebelumnya di sana sudah dilakukan apa belum? Sudah, cuman di daerah itu saja. Cuman beberapa orang saja katanya. Iya. Masih. Bisa nggak limbah kotoran sapi itu diolah menjadi apa? Misal biobriket atau apa gitu ya. Karena kalau sudah ada itu susah gitu ya. Nilai keterbaruannya ini. Nah ini mahasiswa saya, yuk Del. Ini Jabung Pak, ini Pak mahasiswanya Pak, PPKN ini. Ayo, semester 1. Iya, nggak tak lulus nol. Ayo, Del. Iya, banyak yang nggak pakai. Terus pupuk itu kan bisa maksudnya kotoran itu bisa dijadikan sebagai pupuk pupuk apa pertanian itu loh. Maksudnya itu kayak biasanya kan ada orang yang menanam kayak cabai terus kayak nyayur-nyayur, biasanya itu pakai pupuk itu tadi dari kotoran sapi, bisa juga dari kotoran kambing kayak gitu. Dan itu untuk mengurangi bau-bau yang ada di masyarakat. Biasanya kan kalau bau kotoran sapi itu kan kayak menyengat banget gitu. Terus diolah, dijadikan kayak biogas tadi. Terus bisa juga dijadikan pupuk. Kan biar apa Mbak? Biar tanamannya itu bisa kayak bagus terus subur kayak gitu. Iya, pupuk andang sudah ada. Keterbaruan gak susah. Kecuali kamu ekstrak kotoran sapi tersebut jadi misal ini pupuk semprot ya, tapi untuk tanaman apa itu namanya, taman yang di rumah itu apa, kayak vertical garden, jadi kan jelas spesifik itu bisa ke K gitu ya. Mungkin ya kan, limbah sapinya banyak, intinya mungkin dia punya problemnya udah dapet ya, mungkin di wilayah mereka banyak orang pemilik sapi lah terutama ya, yang mana limbahnya itu terserah di sungai atau bahkan dibiarkan di kandang, atau enggak itu dilempar ke belakang rumah,
sehingga meningkat bau dan lain-lainnya, pencemaran lingkungan sebetulnya isu yang diangkat. Tapi memang keterbaruan yang tadi yang mungkin disampaikan Mas Alvan ya, mungkin ada sesuatu yang limbah sapi ini yang belum dilakukan di wilayahmu terutama. Kalau mau PM misalnya ya tadi, kalau kamu mau Kemudian mitra. ekstrak jadi misal semprotan untuk tanaman vertical garden atau tanaman organik di belakang rumah itu bisa. Itu bisa. Tapi PM. Kalau misalkan tadi kan bisa dijadikan pupuk Pak ya. Ya. Kalau misalkan kita jadikan campuran dari tanah gitu, itu bisa juga enggak ya? Misalnya termasuk di PKM apa? PMPM atau apa atau RE atau mungkin Dicampur apa? dengan tanah? Ya, misalkan untuk menyuburkan tanah ini salah satunya dengan menggunakan tapi tidak dibungkus pupuk mungkin Bu, tapi dijadikan campuran ke tanah, media dan ini jadikan media. Nah, jadi media tanam. Nah, kalau mau di packing jadi media tanam untuk tanaman rumah, misal kamu bikin potnya media tanamnya untuk pembelajaran misalnya merawat pohon, itu bisa jadi K. Jadi jangan fokus ke limbahnya aja. tapi kamu bisa jadi manfaatkannya apa? Itu bisa, Pak. Bisa. Nah, itu loh, Rek. Berarti cara pikirnya agak naik lagi lah ya, berarti ya. Lebih filsafatnya itu lebih naik lagi. Jadi kita nggak fokus hanya satu yang kita lihat, tapi apa yang bisa berdampak dengan hal yang tadi kita buat tadi. Nah, kalau itu dirubah jadi pupuk sudah biasa. Ya. Tapi kamu jadikan media tanam untuk pembelajaran pelestarian lingkungan, Mungkin terus dijual ke anak-anak misalnya TK atau apa, itu bisa jadi bagus. Oke, jadi bagus. Oke. Ada lagi? Tadi mau ditanyakan lagi? Banyak sekali, monggo silakan. Sampai semalam suntuk kayak wayang ya nggak apa-apa. Ada yang mau? Silakan. Yang lain? Dosennya Pak Mas Alvan, dosennya ada. Bu Lila ini ya. Ayo monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan Pak Alvan, saya Lila dari Nggih, Teknik Lila. Sipil. Ini saya mau bertanyakan, selama ini saya kalau membimbing PKM itu berkonsentrasi pada bidang riset eksakta. Nggih. Karena memang di PM saya kayaknya nggak bakat gitu. Jaringan pengabdian saya juga nggak luas, jadi ya yang pasti-pasti aja di riset eksakta. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau di riset eksakta itu kan harus sesuai dengan bidang keilmuan ya Pak Alvan? Nggih. Misalnya teknik sipil berarti yang dibahas juga tentang teknik sipil, entah itu apa struktur atau mungkin materialnya. Seperti tadi Nggih, kan betul. materialnya ya aspal. Nggih. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah memang harus melibatkan dari disiplin ilmu lain? Karena kan kalau riset itu mungkin yang apa ya, yang lebih menguasai itu adalah yang sesuai dengan bidang keilmuannya itu. Atau memang kalau memang suatu keharusan itu berarti kan kita harus kayak bahasa Jawanya itu kayak gaduk-gaduk kan gitu ya Pak Alvan. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Pak Alvan? Karena kan di pedoman tuh tertulis gitu Bu. Lintas disarankan Ya. lintas. Nah, itu Ya. bagaimana Pak Alvan? Ya. Disarankan kan Betul. begitu. Betul. Ya. Mungkin Poinnya adalah disarankan. Ada kok yang satu prodi juara dapat emas. Iya, enggak masalah. Tapi kalau ini butuh lintas ilmu apa tidak? Coba misalnya dari judulnya dulu. Misal tadi mau buat beton kerekatan dan lain sebagainya untuk bahan bangunan, kan pasti teknik sipil iya. Tapi kalau untuk mengukur pemodelannya, terus ini dinyatakan rekat enggak, kan butuh perhitungan matematis. Ya kan ngajak anak matematis. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi apakah harus satu prodi atau banyak prodi? Saya rasa tergantung dari idenya. Ada kok yang satu prodi, satu kelas kalau nggak salah, itu juga juara juga. Hanya tadi itu, letaknya pada idenya. Begitu kalau RE, Bu. Oh ya, baik. Kalau begitu mungkin masih menyambung ya, Pak Nggih. Pak Angga. Jadi apakah itu akan menjadi penilaian pertama seperti tadi? Kalau judulnya seksi gitu mungkin Pak ya, Nggih. itu kan bakal dilirik kalau kemasannya oke. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu yang bisa menggugurkan saat dilihat? Karena kan kita harus berstrategi ya. Kita Nggih. harus berstrategi kalau bisa untuk administrasi format itu lolos dulu yang penting itu. Nggih, Seperti betul. itu. Begini, inilah ada triknya. Mas coba buka panduan umum. Kalau gitu saya duduk. Nggih, monggo Bu. Monggo. Pedoman PKM RE di Google. Pedoman panduan, sorry. Sekarang namanya panduan. Panduan. Jangan jahat gitu dah. Kasihan Mas Steven. Panduan PKM RE. Memang sambil 2024. nunggu penduannya Mas Alvan, memang yang disampaikan Bu Lila ini juga terjadi di beberapa fakultas ya.
ketika sulit untuk menggaduk-gadukkan, Masih bawah. sehingga yang dominan hanya yang memiliki keilmuan di situ. Ya mungkin yang lain akhirnya hanya dompleng. Ketika ditanya mungkin banyak nggak kerjakannya. Bawah sendiri. Ya akhirnya otomatis yang kerjakan ya aku juga sendiri kan gitu ya. Ini memang juga permasalahan yang cukup mendasar lah. Bawah sendiri di proposal, penilaian proposal. Oke, misalkan terkait dengan keilmuan yang dimasukkan, tapi di sini nggak ada misalkan gitu ya. Nah ini, Mas di scroll ke bawah. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bawah, sudah bawah. Oke, Bapak Ibu, bagaimana caranya terkait penilaian proposal? Sebenarnya di panduan sudah dijelaskan. Coba nilai yang paling besar apa? Ini untuk PKMRE. Nah, sintesis telaah literatur potensi prediksi hasil riset itu 20. Coba nilai-nilai yang besar kita maksimalkan. Nomor 3, 20, kemanfaatan ini kalau ditotalkan berarti berapa? 40 ya? Ini 40. Terus yang kreativitas itu poinnya 15, ditambah 15, 30, 50, 90. Ya kan? Di situ ada tidak terkait yang membahas terkait dengan keilmuan atau lintas prodi. Nah, tidak ada kan Bapak Ibu? Maka ya sudah. Berarti tidak menjadi suatu hal kewajiban. Tapi kalau nilainya yang kecil-kecil, pemanfaatan kegiatan dan personalia ini apa? Ya anggota, nilainya berapa? Ya sudah, kita fokus yang nilai besar-besar saja. Nilai yang besar-besar saja kita fokuskan. Ini kan 5, oh kalau ini tidak sesuai dari 5 misal cuma ya 70%, kan kita masih menang di lainnya, begitu. Sebenarnya triknya di situ. Sebenarnya di panduan sudah ada, tinggal kita gimana menerjemahkan panduan itu emang. Nggih, begitu Bu. Nggih, sami-sami. Gitu, oke. Kayaknya cukup Mas Alvan ya. Nanti Mas Alvan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan karena kita masih panjang jadwal PKM-nya ya. Masih banyak rangkaian dan mungkin itu dulu dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi terakhir? Kalau tidak ada, cukup? Ini saya izin 5 menit saja untuk motivasi ikut PKM. Oke, mau coba closing. Mas balik lagi. Teman-teman, apa sih keuntungan ikut PKM? Coba ini dibesarkan saja, biar teman-teman tahu. Teman-teman, saya dulu semester 3 hampir putus kuliah, karena nggak ada biaya. Serius, nggak ada yang mau biayai saya. Tapi karena ya aktif dan lain-lain, banyak keuntungan yang saya dapatkan. Coba Mas next. Nah ini, kalau reward saja, tahun ini ya, ini di mana kemarin, UNER saya kemarin ke sana. Di UNER itu PKM-nya 35 juta untuk juara emasnya, presentasi terbesar sepanjang tahun PKM. Nah itu kan teman-teman bisa ini ya. Coba next lagi Mas. Nah ini beberapa kali juga saya mendapatkan banyak penghargaan tadi, ikut bahkan tadi wisudawan terbaik, bahkan saya dibebaskan skripsi oleh Fakultas Ilmu Sosial bersama Bu Dekan yang lama nggih. Itu saya bebas skripsi. Bayangkan, ya, saya lulus 7 semester dari PKM. Coba next lagi. Saya bisa jalan-jalan kemana-mana dari PKM. Saya ikut riset dengan bantuan dosen-dosennya, maksudnya bukan saya sendiri. Saya bisa riset sampai pengabdian. Saya pengabdian di Malaysia ada, pengabdian di Thailand ada. Next. Nah ini. Sampai saat saya lulus dan hingga sekarang, saya nggak pernah sepi job. Ya, teman-teman. Dari awalnya tadi, saya hampir putus kuliah, itu bener. Semester 3. Dari PKM. Kenapa? Karena PKM kalau kalian hanya tujuannya, oke kalau juara oke. Tapi coba PKM itu
bagus banget manfaatnya. Manajemen diri, manajemen tim, manajemen waktu. Mau macam-macam kalian dapatkan. Bagaimana kalian bisa ini ya membuka potensi-potensi lain. Itu ada, salah satunya di PKM teman-teman. Saya ikut lomba nggak pernah bayar. Ada saja teman yang mau membiayai saya itu. Bahkan S3 sampai S3 saya pun juga nggak bayar. Jadi monggo silakan. Unida punya potensi besar. Kalau teman-teman mau pasti ada jalan. Oke, itu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini mungkin quote-nya, berpikir kritis bukan hanya tentang kerasnya Anda untuk mengkritik sesuatu. Berpikir kritis sejatinya mau berinovasi untuk menjawab tantangan yang ada saat ini. Baik untuk diri sendiri maupun kepada masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Alvan Brahmantia MPD atas materi yang diberikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Alvan Brahmantia.